kita menggunakan metode pembelajaran student centered learning. Dan di sini Ibu mengambil metode small group discussion atau diskusi kelompok kecil. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah untuk kita menggunakan metode tersebut. Langkah yang pertama, Ibu akan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok saja yang terdiri dari 2 orang. Setelah itu, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan. Setelah itu, Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan. Setelah kalian selesai mengerjakan, Ibu minta untuk setiap kelompok maju di depan dan memecahkan hasil diskusi kelompok. Dan Ibu harap dari masing-masing kelompok, ketika ada kelompok yang maju depan, kelompok yang lain bertanya. Setelah selesai, pada akhirnya Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu paparkan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana nih kabar hari ini? Baik Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai nama dan hukum saya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita bangun dulu. Kita nyanyi satu lagu supaya semangat. Semuanya tahu lagu yang tangan ke atas? Tahu? Tahu. 1, 2, 3. 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Boleh duduk sekarang. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang keberagaman budaya. Tentang apa? Keberagaman budaya. Di sini ada yang tahu nggak keberagaman budaya itu apa? Kalau tidak ada yang tahu, jadi di sini Ibu menjelaskan dulu ya. Di sini kan ada 2 kalimat, keberagaman sama budaya. Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman. Kalau keberagaman adalah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Sedangkan kalau untuk budaya, saling hidup dan berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi keberagaman budaya kan banyak nih di Indonesia. Contohnya ada dari upacara adat, tarian daerah, pakaian daerah, dan makanan daerah. Pada pelajaran kali ini, kita berfokus pada tarian daerah. Sebelum itu, Ibu mau menjelaskan bahwa pada pembelajaran kita kali ini kita menggunakan metode small group discussion atau diskusi kelompok kecil. Nanti Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Setelah itu Ibu akan membagi materi untuk kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, silakan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan di depan dan kelompok lainnya silakan mengajukan pertanyaan atau menambahkan. Siap Bu. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi karena melihat banyak 4 orang di kelas ini, jadi teman sekelompoknya yang sebangku ya. Jadi tugas kalian pada hari ini adalah ini, bisa diperhatikan di depan. Ini adalah tarian daerah. Ibu saya tidak menuliskan ini dari daerah mana, karena ini akan menjadi tugas kalian. Jadi masing-masing kelompok silakan mencari. Ini tuh dari tarian dari daerah mana sih? Terus biasanya tarian daerah ini ditampilkan di acara apa saja dan saat kegiatan apa saja, serta makna dari tarian ini. Mungkin Ibu akan membagikan pada kelompok 1. Silakan masing-masing kelompok silakan diskusi tentang gambar yang sudah Ibu bagi dan diharapkan anggotanya aktif ya supaya ada kesan yang baik. Jadi Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan dimulai dari sekarang.
waktunya habis ya. Semua sudah selesai mengerjakannya kan? Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok 1 maju di depan untuk membacakan hasil diskusi. Ya, Bu. Maju silakan. Dan diharapkan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan ya. Ya, Bu. Jadi kami punya di sini adalah tari topeng. Tari topeng berasal dari Cirebon. Makna dari topeng itu sendiri adalah tari ini dikemas menjadi sebuah pertunjukan yang mengandung nilai filosofis dan juga lebih berwatak. Oke, baik, karena kelompok 1 sudah selesai membaca hasil diskusi mereka. Kelompok 2 bisa tolong mengajukan pertanyaan. Kami ingin bertanya, baik di sini apa saja jenis topeng pada tari topeng? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada berapa jenis topeng, yaitu pertama topeng panji, yang kedua topeng somba, yang ketiga topeng rumyang, dan keempat topeng tumanggung, dan yang kelima topeng kelana. Oke, mungkin itu saja. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Berikan aplaus dong. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Silakan maju untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Ya, Mas. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Di sini kami akan menjelaskan tentang tari kuda lumping. Tari kuda lumping berasal dari Jawa. Tari ini terbuat dari bambu yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda. Rambut tiruan dari tali plastik yang digulung dan dikepang. Oke, silakan kelompok pertama untuk menanyakan pertanyaan kepada kelompok 2. Baik, saya akan bertanya untuk teman kelompok 2. Apa sih keunikan dari tari kuda lumping? Terima kasih. Oke, silakan dijawab ya kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa keunikan dari kuda lumping? Jawabannya, dalam perjalanan waktu, tari kuda lumping dikaitkan dengan hal-hal magis. Tari kuda lumping terdapat aksi kesurupan. Mungkin sekian saja yang kami bisa jawab. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, kelompok 2 bisa duduk kembali. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, di Indonesia ini kan banyak sekali kan tarian-tarian daerah. Seperti tadi yang adik-adik dijalankan, ada tarian topeng sama tarian kuda lumping. Nah, di sini Ibu akan membacakan bahwa tarian topeng itu biasanya tuh dipakai pada saat apa? Jadi tarian topeng itu biasa digunakan dalam upacara adat. Sedangkan kalau tarian kuda lumping biasanya itu ditarikan saat penyambutan tamu atau selamatan. Dan biasanya kuda lumping itu ditarikan oleh beberapa orang pria, tidak perempuan ya, laki-laki saja dari 4 orang sampai 6. Oke, oleh dari itu kita sebagai anak Indonesia harus menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Jangan sampai keberagaman yang ada di Indonesia ini luntur. Jadi kita harus selalu menjaga. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, ayo kita main lagu semuanya berdiri dulu. Baik, Bu. Di sini tahu tidak yang lagu gelang sifat gelang, tahu semua? Tahu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang sirama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, selesai sudah kelas kita pada hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Dah. Bye, Ibu.